Shalom, selamat malam. Kembali saya ingin menyampaikan firman Tuhan seperti dalam hashtag saya. Ayo sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarkan kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum itu kita berdoa dulu, minta Roh Kudus menjamah renungan ini supaya bermanfaat buat yang mendengarkan maupun yang membawakan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan yang baik untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, urapi setiap daripada kami, biarkan kami dapat mengerti apa yang dimaksudkan firman Tuhan malam hari ini, dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Biarkan melalui kehidupan kami banyak orang yang dapat diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Malam hari ini kita baca di Roma 8 ayat 37 yang berbunyi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita ini dikatakan lebih daripada orang-orang yang menang. Luar biasa saudara ya. Kita menjadi orang yang menang aja sudah luar biasa, ini lebih daripada pemenang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tahu Muhammad Ali ya, petinju dunia yang luar biasa. Dia itu punya style dalam petinju yang berbeda. Kalau petinju-petinju kebanyakan, dia mempertahankan dirinya dengan menutup kedua kepalanya, menutup kedua tangannya untuk melindungi kepalanya. Ya. Tapi kalau Muhammad Ali tidak, saudara-saudara, dia terus membuka kepalanya, sehingga si lawan sering memukulnya. Dia cuma menghindari pukulan-pukulan dari lawannya. Tapi ya juga banyak yang kena. Ya, jadi Muhammad Ali ini seringkali mendapat pukulan-pukulan terus dari lawan, tujuannya untuk menguras energi tenaga daripada si lawan, sehingga pada waktu energi itu sudah lengah, sudah habis, maka Muhammad Ali menyerang dengan dahsyatnya. Ya, setelah itu menang, mendapat uang ya. Waktu zamannya Muhammad Ali kalau tidak salah mendapat $50.000 Amerika ya. Lalu dibawa pulang, dikasihkan ke istrinya dengan wajah babak belur ya. Nah, istrinya ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang ya. Karena apa? Dia tidak dipukuli, dia tidak melakukan apa-apa, namun dia menerima kemenangan-kemenangan, membawa uang dari pengorbanan dari sang suami. Ya, saudara. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kita ini mestinya harusnya dihukum karena kita banyak dosa, banyak kekurangan. Namun karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kita, Dia rela mati buat kita, Dia menyelamatkan kita. Dia yang hancur sampai sedemikian rupa, sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, maka dari itu kita ini disebut orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena apa? Kita tidak melakukan apapun, tapi kita bisa memperoleh kemenangan di atas pengorbanan Tuhan Yesus itu sendiri. Ya. Kalau kita sudah menjadi umat pemenang, maka kehidupan kita juga harus berkemenangan.
kita tidak boleh terbelenggu lagi akan dosa-dosa kita. Yang dulu suka berbuat dosa, ya, dulu yang memiliki karakter yang tidak baik, sekarang sudah berubah menjadi yang baik. Kalau kita menyadari bahwa kita lebih daripada pemenang, nah, kemenangan itu bisa kita sampaikan kepada teman saudara maupun siapapun hari tolan dan menceritakan kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Jangan tetap saudara, kalau kita dulu suka berzina, tetap berzina. Dulu suka mabuk, tetap mabuk. Kalau dulu suka berbuat dusta, tetap berbuat dusta. Tetap yang hidup lama tetap dipakai. Itu jangan saudara. Kita harus beda karena kita sudah menjadi orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Namun di dalam kehidupan kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ya, saudara, di Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Ya, di mana iblis ini berusaha bagaimana caranya untuk menjatuhkan kita. Tipu muslihatnya banyak sekali, mungkin dalam bentuk uang, dalam bentuk pacar yang cantik, yang ganteng, dalam bentuk jabatan, dalam bentuk apapun juga saudara. Ya, kita bisa dilemahkan dalam hal itu. Ya, kalau kita mengerti, kita tidak akan lengah karena kita tahu itu hanya tipu muslihat iblis. Maka dari itu perintah Tuhan dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa sih senjata Allah itu saudara? Ya, seperti di Efesus 6 ayat 14 sampai 17 ya, ini dijelaskan bahwa jadi berdirilah tegap. Nah, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, kita harus hidup dalam kebenaran. Tidak boleh kita hidup tidak dalam kebenaran. Maka kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan memperoleh kemenangan-kemenangan. Kalau kita hidup di luar kebenaran, kemenangan itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Dan berbaju sirakan keadilan. Apakah kita sudah adil, sudah melakukan adil dalam sesama kita, dalam banyak hal? Kita apakah sudah berbuat yang benar, yang adil menurut versinya Tuhan ya saudara? Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Apakah kita sudah ringan tangan, sudah melangkahkan kaki kita untuk senantiasa memberitakan Injil bagi sesama kita yang belum mendengarkan firman Tuhan? Biarkan kabar baik ini dapat didengar bahwa ada satu pribadi yang begitu mengasihi kita semua, saudara ya. Dalam segala hal gunakanlah perisai iman, ya, perisai iman, di mana kita seringkali juga lupa bahwa kita memiliki Allah yang bisa, yang berkuasa, yang dahsyat, yang bisa menyelesaikan setiap masalah. Dengan iman kukatakan pasti Tuhan tolong. Kita punya senjata pedang roh, yaitu firman Tuhan, di mana kita harus terus mendengarkan firman Tuhan, harus membaca firman Tuhan, lebih mengerti lagi firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, sehingga apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan janjikan buat kita semua, itu terrealisasi, tergenapi dalam kehidupan kita. Percayalah saudara, jika kita benar-benar hidup dalam kebenaran, ya, benar-benar kita hidup dalam keadilan, dan kerelaan kita untuk mengabarkan kabar baik, ya, kita memiliki perisai iman, ya, dan kita memiliki pedang roh yaitu firman Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan mampu menyelesaikan setiap masalah. Tuhan bisa karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu, saudara. Sehingga kehidupan kita masuk dalam rencana. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan.
eh, saya berharap supaya firman yang renungan ini bisa menjadi rema buat kehidupan kita, membawa kita semakin hari semakin mengerti dan semakin bijak dalam menentukan arah dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.